wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bapak Dr. Usman SAG MAG yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi kami mengenai strategi PAIKMI, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan islami. Baik, saya sendiri Resna Nurhayati sebagai pemateri pertama dan Nur Fadila sebagai pemateri kedua, Rinda Nisa sebagai pemateri ketiga, Nur Safika sebagai pemateri keempat dan Nur Hidayah sebagai pemateri kelima. Untuk itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian PAIKMI. Strategi PAIKMI atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan islami adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan. Presentasi ya? Sementara presentasi sekarang bukan moderator. Maksudku bukan berperan sebagai moderator. Kalau presentasi berdiri. Tapi ya presentasi nanti berdiri ya di sebelah sana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian PAIKMI. Strategi PAIKMI atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan islami adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, mengunggah dan mendalam serta mampu membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual sesuai ajaran Islam. Adapun pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas dalam pembelajaran. Mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dan materi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk melahirkan pemikiran atau ide-ide sendiri yang biasanya dapat muncul dari situasi pembelajaran kondusif dan bebas dari perasaan tertekan, takut dan cemas. Inovatif ini berarti memiliki kecenderungan pembaharuan dalam arti perbaikan dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun ciri-ciri pembelajaran inovatif itu adalah yang pertama adanya keberanian peserta didik dalam mengajukan pendapatnya, yang kedua adanya kebebasan mengemukakan pendapat atau memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain, yang ketiga kesediaan peserta didik untuk menerima pandangan orang lain dan memberikan pendapat atau komentar terhadap gagasan orang lain. Yang ketiga itu pembelajaran kreatif. Kreatif berarti memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Istilah kreatif memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses mengembangkan kreativitas peserta didik, karena pada dasarnya setiap individu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Yang keempat, pembelajaran efektif. Istilah efektif berarti model pembelajaran apapun yang dipilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pencapaian kompetensi yang telah digariskan dan terjabar dalam indikator pencapaian. Yang kelima, pembelajaran menyenangkan. Adapun istilah menyenangkan memiliki arti bahwa proses pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif. Yang keenam, pembelajaran islami. Pembelajaran islami dimaksud bahwa berbagai komponen yang terdapat dalam suatu pembelajaran harus didasarkan pada nilai moral, etis, dan ajaran Islam. Di antaranya adalah metode pendidikan atau pembelajaran. Metode pendidikan yang islami bertolak pada pandangan yang melihat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya alihkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan mempresentasikan bagian kedua, yaitu prinsip-prinsip strategi PAIKMI. Nah, di sini prinsip-prinsip strategi PAIKMI ada 11. Yang pertama itu memahami sifat peserta didik. Nah, di sini pada dasarnya peserta didik
memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Kedua sifat ini merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap atau berpikir kritis. Yang kedua itu mengenal peserta didik secara perorangan. Peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran karena masing-masing memiliki modalitas atau suatu gaya belajar yang berbeda. Yang ketiga itu memanfaatkan perilaku peserta didik dalam perorganisasian belajar. Peserta didik secara alami bermain secara berpasangan atau berkelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru dalam perorganisasian kelas. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. Pada dasarnya, hidup adalah memecahkan masalah. Untuk peserta didik, perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menganalisa masalah serta inovatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima itu menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar dan lingkungan dapat berfungsi sebagai media belajar serta objek belajar peserta didik. Yang ketujuh itu memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Nah, di sini umpan balik hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan dan kelebihan peserta didik daripada kelemahannya. Umpan balik juga harus dilakukan secara santun dan elegan sehingga tidak meremehkan dan menurunkan motivasi. Yang kedelapan, bedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Yang kesembilan, belajar aktif dapat dikatakan bermakna jika kegiatan belajar mengajar mengarah kepada kegiatan yang melatih anak berpikir secara aktif. Yang ke-10, menerapkan asas fleksibilitas. Maksudnya di sini lebih lentur dalam memahami kondisi. Belajar aktif dapat dikatakan bermakna jika kegiatan belajar mengajar mengarah kepada kegiatan yang melatih anak berpikir secara aktif. Yang ke-10, menerapkan asas fleksibilitas. Maksudnya di sini lebih lentur dalam memahami kondisi yang akan dihadapi. Yang ke-11 atau yang terakhir, berpusat pada siswa. Proses pembelajaran yang berlangsung berorientasi pada aktivitas siswa. Itulah yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi kedua. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Pertama, progresor. Hal ini merupakan cara yang menyenangkan untuk membantu para peserta didik lebih mengenal atau melakukan kegiatan yang penting dari sebuah kelompok, sehingga anggotanya telah mengenal satu sama lain. Kegiatan ini sangat efektif jika arti tersebut dikaitkan dengan topik dari mata pelajaran yang sedang diajarkan. Jadi langkah-langkahnya, progresor, kelompok menulis resume yang mencakup latar belakang pendidikan, keterampilan, dan prestasi mereka. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan resume mereka. Kemudian ada tim kuis. Tim A membuat pertanyaan terkait materi, kemudian tim B dan C mencoba menjawab. Setelah satu tim selesai, tim lain menjadi penguji. Yang kedua, strategi untuk penilaian cepat, yang dimana terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menilai mata pelajaran dan pada saat yang sama dapat melibatkan peserta didik sejak dari awal. Di antara strategi tersebut adalah assessment set, question study help, dan class concert. Dan selanjutnya adalah strategi untuk pelibatan belajar langsung. Sebelum memulai pembelajaran, kondisi siswa dalam keadaan siap secara mental. Karena itu diperlukan rangsangan untuk berpikir. Terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara langsung ke dalam materi pelajaran untuk membangun perhatian, minat, memunculkan pengetahuan mereka dan merangsang berpikir. Di antaranya adalah active knowledge sharing, blending the learning climate, dan true or false. Selanjutnya ada strategi
Strategi untuk belajar kelas penuh. Terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat merangsang kreativitas siswa dengan mendorong spekulasi mengenai topik atau persoalan. Di antaranya adalah hearing minds want to know, listening team, dan when not talking. Yang dimana hearing minds want to know itu mengajukan pertanyaan yang membangkitkan minat siswa untuk mendiskusikan dan mencari jawaban. Listening team, siswa dibagi menjadi kelompok dengan tugas tertentu. Benarnya pendukung, menentang, memberi contoh terkait materi ajaran. Good not taking, siswa mengisi panduan yang berisi poin penting yang jelas selama ceramah untuk membantu mereka fokus. Dan terakhir, strategi untuk menstimulasi diskusi kelas, yang dimana ada aktif debat. Mengadakan debat tentang topik kontroversial, siswa dibagi menjadi dua kelompok, pro dan kontra, untuk mengungkapkan argumen mereka. Dan terakhir, poin counterpoint, siswa berdiskusi tentang isu kompleks dengan perspektif yang berbeda, saling memberikan argumen dan tanggapan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Baik, kalau tadi memaparkan materi ketiga, selanjutnya saya akan kepada pemateri keempat yang memaparkan materinya kepadanya. Saya silakan. PPT-nya ditampilkan. Baik, langsung saja. Yang keenam itu Mana PPT-nya? Sini yang ini. Ini tuh kalau. Namanya kita PPT, presentasi harus ada PPT-nya. baik, tentu saja. Yang keenam itu strategi untuk pengajuan pertanyaan. Proses pembelajaran sesuatu yang baru akan lebih efektif jika peserta didik itu aktif dan terus bertanya, mencari pola daripada menerima apa saja yang disampaikan guru. Yang ketujuh itu strategi untuk belajar bersama, information share. Strategi ini sama dengan ujian open book. Siswa berkelompok mencari informasi dalam bahan pelajaran yang dibagi untuk menjawab pertanyaan. Yang kedelapan, strategi untuk pengajaran teman sebaya. Strategi ini sangat tepat untuk memperoleh partisipasi secara keseluruhan. Cara ini memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk berperan sebagai guru bagi teman-temannya. Yang kesembilan, strategi untuk pengembangan keterampilan. Role play adalah suatu aktivitas pembelajaran yang terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang spesifik yang memiliki tiga aspek utama dari pengamalan peran, yaitu mengambil peran, membuat peran, dan tawar-menawar peran. Yang ke-10, strategi untuk meninjau ulang. Strategi ini cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi ajar yang telah diberikan sebelumnya. Namun demikian, materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan cara ini dengan catatan. Siswa diberi tugas mempelajari topik yang akan disampaikan. Yang terakhir itu strategi untuk mengingat kembali teks ajar. Strategi ini sangat baik digunakan untuk mata pelajaran yang menekankan pada hafalan seperti Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari pemateri keempat. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri kelima untuk memaparkan materinya kepadanya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh materi sebelumnya, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pada strategi PAIKMI. Jadi
ada strategi pembelajaran PAIKMI mempunyai banyak manfaat. Yang pertama yaitu dapat mendorong siswa untuk menghasilkan karya yang kreatif. Yang kedua, menghargai potensi semua siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran PAIKMI diterapkan salah satunya dalam rangka mengembangkan kecakapan hidup. Yang keempat yaitu perbedaan proses pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima yaitu ketidakjenuhan di kelas. Jadi itulah tadi beberapa poin-poin yang telah saya jelaskan mengenai kelebihan pada strategi PAIKMI. Selanjutnya ada tadi kelebihan dari strategi PAIKMI, maka ada pula kekurangan. Begitu pula pada strategi pembelajaran ini. Tidak ada yang sempurna karena semua model pembelajaran saling melengkapi. Kelemahan atau kekurangan model PAIKMI diantaranya yang pertama yaitu perbedaan individual peserta didik. Tidak semua dapat diraih dengan perbedaan tersebut terkait jenis kelamin, taraf kognitif atau maksimal pencapaian pemahaman yang bervariasi, jenjang tingkat ekonomi dan sosial antara satu dengan yang lain berbeda. Kekurangan yang kedua yaitu guru harus menyiapkan pembelajaran yang lebih dari sekedar ceramah, maka dibutuhkan alat dan bahan yang lebih pula untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana harus memadai, sehingga sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit untuk mengembangkan PAIKMI. Yang keempat yaitu pengembangan RPP, yang dimana dalam pembelajaran PAIKMI guru dituntut untuk kerja ekstra dalam pengembangan pembuatan RPP agar dapat menciptakan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, manajemen kelas. Dalam pembelajaran ini, guru harus selalu dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu kurangnya fasilitas guru dalam pembelajaran PAIKMI. Guru cenderung malas untuk melakukan pembelajaran yang inovatif. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pada strategi PAIKMI. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baik, itulah tadi